Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,42% dengan total market cap mencapai di angka 3,33 triliun US dollars. Nah, untuk BTC sendiri kita bisa lihat ya, kemarin terjadi retest di support maupun resisten. Dan untuk posisi long kemarin sudah kena target TP ya. Ya, sekitar sepersenan. Yes, ya sekitar 1, something% lah profitnya ya. Oke, itu untuk setup yang kemarin. Nah, bentuk candle seperti ini sebenarnya dibilang ya spinning top ya nggak juga ya, karena lo bisa lihat sendiri di sini wicknya berbeda dibandingkan dengan spinning top yang terjadi di tanggal 27 Mei ya. Di sini wicknya lebih panjang ke atas. Ya, intinya sih tetap sih masih ada kebingungan di market karena dia retest ke resisten dan juga di support di hari yang sama ya. So, ya tinggal kita lihat saja mana yang lebih kuat, mana yang lebih nahan gitu ya. Dan udah mulai retest ke EMA 20, udah mulai reject juga sama EMA 20. So, potensi untuk terjadi lower high lagi ya lumayan ada begitu ya. Jadi ya hati-hati aja ya. Nah, tinggal pertanyaan satu, kalau sampai ini lower high beneran, apakah ini akan mengundang lower low seperti di sini ya? Tinggal kita lihat ya. Oke, next kita akan lihat dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana Donald Trump baru saja mengorder 50% steel dan aluminium tariff ya, untuk dimulai di tanggal 4 Juni sekarang ya. Berarti ya mungkin ada perbedaan jam sedikit, mungkin lebih mendekati ke tanggal 5 besok lah ya. Nah, jadi ini semua dilakukan kecuali ke UK ya. Kenapa? Karena sempat ada deal-dealan dulu sebelumnya katanya ya. Nah, jadi ini basically ngedouble existing tarif yang sudah ada, yaitu di 25% jadi ke 50% katanya ya. Tapi kita tahu juga bahwa ini sebenarnya udah dianggap illegal ya. Jadi ya permainan tarif si Trump ini udah dianggap illegal oleh US Court dan sekarang sedang dalam proses banding ya. Apakah ini nanti termasuk juga yang dihitung sebagai illegal ya? Belum tahu ya, tapi intinya apa? Ya, intinya ada tekanan juga dari US Court mengenai tarif Trump ini gitu ya, mengenai tarif Trump ini yang mungkin dianggapnya tidak legal gitu ya. So ya kalau gua pribadi sih berharapnya ini semua ujung-ujungnya dibuang gitu, ujungnya dianggap ilegal gitu, karena ya lu kerasa sendiri kan ya, ini terlalu dimainin lah gitu, terlalu kasar dimainkannya juga gitu ya. Kasih tarif nggak jadi, tambahin dan seterusnya ya. Ya semoga ini bisa cepet beres lah ya. Ini cepet beres dan nggak membuat market jadi bergejolak lagi. Dan sebenarnya kalau dibilang efeknya udah mulai lebih kecil. Lo inget gak sih di zaman-zaman sini ya? Wah ya luar biasa si Trump merusak market dengan tarif gitu. Nah sekarang permainan tarif masih dilakukan, tapi efeknya nggak separah dulu, which is good ya. Mungkin market sudah membiasakan diri dengan si Trump yang terlalu volatile mengenai tarif dia belakangan ini ya, which is good ya, karena semakin market terbiasa dengan berita tarif yang alang kabut seperti ini ya, semakin bagus juga, berarti efeknya akan semakin kecil ke market. Oke, next economic calendar untuk hari ini dari US kita keluar apa nih, coba kita cek ya. Hari ini kita akan keluar ADP Non-Farm Employment Change, lalu juga S&P Global Services PMI, dan juga di sini akan ada ISM Non-Manufacturing PMI dan juga prices. Yang paling terakhir ada Crude Oil Inventories. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 data penting dan dimulai di jam 7:15 malam. Jadi buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam 7:15 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Ya, oke, kita balik lagi ke chart dulu untuk BTC ya. Di weekly-nya sih ya otomatis ada corrective movement lagi ya. Jadi kita kan sudah pernah bahas beberapa kali sebelumnya ya, bahwa ini terbentuk bearish engulfing ya. Ya kalau dibilang bearish engulfing ini sering kali men-trigger koreksi ya benar juga, memang faktanya seperti itu ya. Ini bearish engulfing, corrective movement, bearish engulfing, corrective movement. Nah tapi sekali lagi kita nggak pernah bisa tahu apakah corrective movementnya itu ya pendek atau dalam begitu ya. Ya ternyata kalau dalam ya harus siap gitu ya. Dan ya bisa dibilang engulfing ini apalagi di weekly ya cukup kuat begitu ya.
Ya tapi baik lagi di waktu bersamaan juga PR besar dari Bitcoin adalah jangan sampai terjadi daily maupun weekly close di bawah dari 100.000 karena kan kita sudah bahas sebelumnya ya. Setiap kali Bitcoin terjadi daily close di bawah dari 100.000 ya. Di sini udah 2 kali nih sebelumnya ya. Di Desember dan di Januari ya. Itu yang terjadi apa? Yang terjadi ya momentumnya drop begitu. Karena itu angka psikologis ya. Ya. Kebayang nih orang yang nggak terlalu ngikutin Bitcoin juga tiba-tiba ngedengar BTC udah 90 ribuan lagi. Wah, turun ya. Ya. Nah, jadi akan terjadi kepanikan begitu. Sekali lagi angka psikologis. Nah, jadi ya ini sangat penting lah sebenarnya untuk Bitcoin mempertahankan angkanya di atas dari 100.000 gitu. Karena selama masih di atas 100 ribuan, orang akan tetap bilang, koreksi berapa sih? Masih di atas 100.000. Tapi saat dia mulai trade di bawah dari 100.000, mulai daily close di bawah dari 100.000, orang-orang yang awam pun akan ketakutan. Gitu. Waduh, udah terlalu turun nih. Nah, gitu. Jadi ya semoga nggak sampai ke situ. Ya, oke. Next, untuk BTC satu lagi ya, untuk BSB-nya sendiri ya, itu ya sebenarnya masih di daerah mirip-mirip sih, masih di bawah dari 100.000 begitu. So ya kalau bisa BTC bisa terus bertahan di atas dari 100.000 ya, dan secepat mungkin BSB menjemput ya, semoga dia cepet-cepet naik di atas dari 100.000. Jadi kalau sampai amit-amit terjadi corrective movement yang lumayan, itu masih bisa ketahan oleh BSB begitu ya. Dan maybe ya itu skenario paling ideal seperti inilah ya, di mana BSB mulai naik ke daerah sini, ke daerah 100 ribuan ya. Nah, udah gitu BTC misalkan corrective movement ke sana, and then terjadi pantulan. Nah, itu mungkin bisa ada movement yang mirip seperti di sini nih ya. Cuman versi lebih extendednya lah begitu. Kalau ini kan habis reclaim langsung mantul nih ya. Kalau di sini reclaim lupa mantul begitu. All time high duluan ya. Nah, all time high duluan di sini ya. Semoga ya. Ini sekali lagi ini yang idealnya ya. Dia konsolidasi dulu di sini sampai BSB naik di atas dari 100.000, udah gitu corrective movement ke sana, lalu terjadi pantulan seperti di sini. Nah, itu skenario terbaik seperti itu ya. Skenario yang nggak terlalu bagusnya ya jebol. Kalau jebol semua ya sekarang sayangnya BSB masih di bawah dari 100.000 gitu. Nah, kalau di bawah 100.000 momentum ke bawahnya bisa lebih kencang. Karena sekali lagi seperti yang tadi kita sudah bahas secara psikologisnya ya. Oke. Next kita masuk dulu ke DXY. Untuk DXY kita bisa di sini ya, kondisinya itu kemarin menguat lagi dan ya kita bisa lihat ya, selama dia apa ya, in general saat USD itu menguat, risk on asset akan cenderung ya ada pelemahan ya, termasuk Bitcoin, crypto in general akan cenderung ada pelemahan ya. Ya maka dari itu harapannya in general di XY itu turun begitu. Karena semakin dia turun akan semakin mempermudah BTC untuk rally. Satu-satunya anomalinya adalah di cycle ini kalau dia turun gara-gara tarif, nah kripto juga bisa ikutan turun begitu karena ketidakpastian tarif begitu ya. Next BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini masih ketahan oleh MA50 ya. Nah, jadi ya ini sudah berarti hari kedua nih ya. Kita lihat apakah dia akan tetap mantul di atas dari MA50 atau tidak. Ya karena considering sekarang kondisinya itu balance sheet-nya masih terus turun gitu ya. Kemarin sempat ada yang lapor, "Bang, udah mulai ada yang ini nih, Bang. Ya gara-gara BTCD turun udah ada yang mulai lagi nih katanya altcoin season." Ya gua harap sih lu udah cukup belajar ya, udah cukup kapok karena gini loh, kita di fake out itu nggak cuma sekali 2 kali. Ini sini, ini paling hancur. Ya Mei 2025 gitu ya. Lalu jangan lupa ini kita pernah kejadian juga di November, lalu kejadian juga di sini ya, di April, di Maret, banyak sekali masa-masa di mana para dukun itu teriak-teriak altcoin season. Ya kejadian kan? Kenapa nggak kejadian? Bukan karena gua bilang belum ya. Ya karena nggak penting pendapat gue, serius. Pendapat gue tuh nggak penting ke market dan market nggak akan peduli juga sama pendapat gue. Yang membuat kenapa analisa gue lebih tepat untuk urusan altcoin season adalah karena gue pakai data balance sheet. Ini balance sheet masih terus turun. Selama ini masih terus turun, statistiknya kita nggak pernah dapat altcoin season yang signifikan. Kita cuma dapatnya mini altcoin season itu maksimum. Ya, ini kita bisa di sini nih. Waktu lagi turun kayak begini, cuma ada paling fake out terus naik lagi. Nah di masa-masa fake out ini nggak jauh-jauh, di zamannya juga banyak yang teriak-teriak kok altcoin season ya. Ternyata nggak kejadian kan? Nah terus gimana? Ya sudah,
Ya berarti kan sudah ada pattern yang jelas, ya. Nah, kadang-kadang kalau gua rasa ya, dukun-dukun tuh antara nggak tahu atau nggak mau tahu sama sekali pattern seperti ini. Ya karena ya gini lah, kita balik lagi. Kita lihat ke modus operandinya. Untuk dukun bisa menjual kelas dia, ya dia harus jualan altcoin kan. Nah sekarang gimana cara paling gampang buat orang tertarik beli altcoin dia, ya atau beli atau tertarik untuk ikut kelas dia untuk di spill altcoin yang dia pegang begitu. Ya itu adalah altcoin season kan. Ya makanya sama terus kan modus operandinya. Altcoin season ya, jangan sampai telat. Kalau lu telat rugi. Nih, masuk dulu kelas gua. Ya karena altcoin season sudah sebentar lagi di depan muka kita. Iya terus di depan muka kita dari 2024 gak keluar-keluar tuh. Ya. Kenapa gak keluar-keluar? Ya gara-gara ini. Jadi antara dua dukun tuh. Antara dia beneran gak tahu. Beneran sebenarnya tuh ilmunya terlalu dangkal sampai gak tahu gitu ya. Atau yang kedua. Ya dia udah tahu ada data statistik seperti ini. Tapi dia gak mau ngomong. Karena conflict of interest. Begitu. Dia harus terus-terusan teriak altcoin season supaya kelasnya dibeli. Gitu. Nah, kenapa gue bisa dengan gampang ngomong ya belum waktunya? Ya karena gue gak ada conflict of interest, gue gak buka kelas. Gitu. Jadi ya gue akan lebih bagus saat gue jujur saja memang belum ada tanda-tandanya. Gitu. Kemarin sempet lah ada desas-desus kan, katanya balance sheet akan terus naik ya. Di sini nih, wah ya apa yang terjadi? BTCD terjun payung kan, apalagi dengan rumor si The Feds akan terus meningkatkan balance sheet. Ternyata enggak kan, turun lagi tuh. Langsung market bereaksi kan. Jadi ini korelasinya sangat kuat sebenarnya BTCD ini sama balance sheet dan bahkan a lot more dibandingkan dengan interest rate. Karena gini ya, faktanya kita pernah dapat altcoin season di masa-masa interest rate meningkat. Nih, lu lihat sendiri, interest rate meningkat, terjun payung BTCD. Berarti ada statistiknya. Ya, suku bunga meningkat pun BTCD turun alias altcoin season itu bisa terjadi. Tapi yang tidak pernah terjadi adalah apa? Saat QT dapat altcoin season, itu tidak pernah terjadi. Selalu cuma fake out, ujung-ujungnya membuat orang tambah minus. Ya, jujurnya kalau di sini oke lah. Di sini nggak, mungkin zaman-zaman sini nggak sampai minus lah ya. Zaman-zaman sini minusnya nggak terlalu separah cycle ini. Cycle ini ekstra kering lah liquidity ya. Ya tapi faktanya buat orang-orang yang kemakan dengan altcoin season dari 2023 akhir ya sampai sekarang kan hancur. Berapa banyak yang minus sampai 70, 80, 90 itu semakin banyak. Gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi please pakai fakta data statistik. Gitu. Ya jangan sampai mau jatuh lagi di lubang yang sama dan lagi. Gitu. Ya. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk makronya ya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Jadi Margex ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, mainly futures, walaupun kita juga bisa convert di sini ya, seperti ke BTC, ETH dan lain-lain. Ya, tetapi kalau gue perhatiin di sini, fokus mereka itu lebih ke trading futures. Nah, apa saja yang unik? Yang unik yang pertama mungkin yang paling menarik adalah mereka ini sedang ada event ya. Jadi ada trading competition yang price poolnya sebesar 1000 USD ya. Jadi setiap 1 juta dalam bentuk volume ya in trades ini adds 100 USD. Ya, ini kemungkinan besar dalam bentuk kredit ya. Jadi bisa tambahan lagi untuk margin lo lah begitu. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, seperti yang gue tadi sudah ngomong di depan ya, ini fokusnya lebih ke futures, maka dari itu lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya, karena untuk para newbie ya lebih baik fokus dulu TA-nya, pelajari dulu dengan baik, punya SOP yang tepat ya. Nah, baru mulai. Dan itu pun gue sarankan cobain dulu si live demonya. Live demonya udah lancar, nah silakan bisa lagi juga lu tinggal langsung perpetual futures begitu. Dan di sini rata-rata leverage-nya bisa sampai ke 100x begitu ya. Nah, lalu kalau kita juga di sini ya, mereka itu sudah usernya mencapai 500.000, daily trade-nya 180, dan yang ini penting juga nih ya, $0 loss di sini ya. Jadi tidak ada dana klien yang pernah hilang ya. Dan dia sudah serve 153 countries ya. Nah,
Selain itu juga di sini mereka ada copy trade ya, dan juga apa namanya beberapa hal yang unik juga mengenai si Margex ini adalah mereka ini memiliki liquidity yang bagus ya. Jadi buat lo yang mungkin masih ngerasa, aduh bang ini kadang-kadang gue trading futures tuh masih ordernya nggak kemakan lah ya, lalu si order booknya jauh gitu si buy sell-nya. Nah di sini nggak, mereka liquidity-nya very good ya. Lalu juga mereka di sini ada MP Shield system, jadi apa namanya akan lebih secure lagi. Copy trading dengan one click dan juga live supportnya 24 hours. Jadi ya cukup menarik lah ya. Buat lo yang pengen coba silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah ya, dan juga buat lo yang tertarik untuk ikutan eventnya, ini masih cukup panjang sampai tanggal 30 Mei ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk coba trade di Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kan posisi long kemarin kita sudah profit ya. Kita bisa lihat di sini, ini posisi long yang kemarin ya, open price kan di sini nih, retest kedua, lalu kena close price-nya di angka 106.238, tepat di sini ya, jadi udah profit. Awalnya sekitar 1,3an, tapi kan ujung-ujungnya ada fee dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu, sesuai target 1-5% ya. Ya please lah punya target TP-nya yang make sense, jangan yang aneh-aneh ya. Oke, next kita akan buka dulu kita pasang limit dulu ya, karena kemarin kan sudah terjadi retest pertama nih di angka 106.238 dan juga EMA 20. Nah, lu boleh pilih nih, lu boleh pilih buka posisi shortnya di mana. Nah, kita akan coba hari ini di EMA 20 deh ya, karena kemarin sudah terjadi retest juga ya. Sebenarnya boleh pilih dua sih ya. Lu boleh di 106.238 atau di EMA 20 yang di angka 106.637 ya. Tentunya yang ini lebih agresif, ini lebih konservatif ya. Untuk target TP-nya sama di angka 104.944 ya. Gua akan buka di EMA 20 ya, atau pasang limit lebih tepatnya ya. Di 106.637 ya. Kita limit. Oke, sip bener ya. Sip. Kita pasang limit. Active order 1 di sini udah ada ya. Untuk posisi spotnya otomatis ya belum ada perubahan ya. Jadi secara buy limitnya ada di angka 104.944, lalu juga ada di angka 103.000 lebih 62 USD dan di 101.199 ya. Itu untuk posisi spot dan setup futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, kita sama-sama ada setup posisi short ya. Ya kita pasang dulu deh limit ya. Limitnya itu ada di angka 2.619 ya. Nah, kita tinggal short aja. Coba kita cek dulu ya. Ini limit segini di berapa tadi? 2.600. Oke, sip. Sell ya. Ya, ada pasang dua limit karena ini ya, karena kemarin sudah terjadi retest pertama. Nah, jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, itu otomatis kebuka posisi short kita ya. Nah, untuk target TP-nya di EMA 20 atau di angka 2.552 ya. Oh ya, sekalian kita update dulu deh ya. Ini kan ada active orders-nya 2 ya. Untuk yang ETH kita add dulu TP-nya di angka berapa tadi? Di angka di 2.552 ya. TP di 2.552. Oke, 2,5%-an ya sebelum fee. Confirm. Dan untuk yang BTC ya, BTC tadi target TP-nya itu coba kita cek dulu ya. Siapa tahu salah. Untuk BTC target TP-nya itu di angka, waduh sorry, kita zoom in dulu. Di angka 104.000 ya. 104.900. Udah deh kita bulatin aja deh biar gampang ya. 105.000 aja. Jadi lebih ya sedikit lebih konservatif juga ya. Ini nyaris 1,5%-an, which is sesuai lah ya. Target kita kan TP biasa 1-5%. Jadi itu gua ya. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk setup futures-nya. Untuk setup spotnya di Ethereum ya. Itu ada di 2.552, 2.464 dan di 2.363 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup,
Ya seperti biasa gue ingatkan lagi ya untuk para newbies, kalau sampai lu mau coba futures itu boleh-boleh saja, tapi please ngerti dulu resikonya. Itu jangan sampai berpikir, wah ini cara cepat nih untuk kaya, enggak ya. Dan sekali lagi kalau gue pribadi ya mindset gue futures itu untuk apa? Untuk cari ya duit buat piknik lah gitu ya, duit buat ngopi. Walaupun kalau buat ngopi overdosis kayaknya kopinya ya. Tapi maksudnya ya bukan untuk tiba-tiba menjadi kaya mendadak begitu. Karena sebenarnya ada orang-orang yang bisa trading for living, tapi menurut gua saat lu trading for living itu akan melanggar 3 golden rules begitu ya. Lu akan jadi berpikirnya pendek begitu. Jadi bahkan gini, mending berpikir pendek. Lo akan berpikir seperti ini. Aduh, ini gua harus trade lagi nih soalnya gue belum dapat nih duit buat bayar listrik. Waduh, kalau udah kayak begitu, sering kali lu akan jadi over trading. Nah, over trading itu akan leads to death gitu ya menurut gua ya. Karena gue udah pernah coba sendiri. Walaupun puji Tuhan ya profit sih, bisa sih hidup tapi stres menurut gua. Jadi nggak worth it. Jadi sekali lagi kalau menurut gua trading futures ini untuk lebih ke lu nyari duit lagi tambahan lah buat iseng-iseng, buat seneng-seneng lah. Bukan untuk memperkaya diri tiba-tiba, wah saya sebulan bisa beli 10 McLaren gitu. Enggak lah, itu enggak ya. Jangan seperti itu menurut gua. Itu enggak. Orang yang punya mindset seperti itu banyaknya mati lagi di market. Tapi buat orang yang gue nyari buat tambahan lah, gue nyari buat iseng-iseng lah, buat piknik sama keluarga gitu ya, liburan bareng keluarga. Nah, itu jadi malah lebih profit, lebih gampang profit. Karena apa? Tidak ada pressure untuk tagihan dan lain-lain gitu ya. Oke, itu sih kurang lebih ya. Dan gini, punya target yang make sense ya. Jadi jangan punya target yang aneh-aneh. Itu maksudnya jatuhnya ke rule kedua ya, jangan over leverage gitu. Karena banyak orang yang gini, bang, lu enak misalkan modal lu misalkan gede nih ya 10.000. Ya oke, mungkin buat lu gede, tapi mungkin buat orang lain 10.000. Wah, ini kecil banget nih ya, cuma segitu ya. Nah, jadi itu selalu relatif. Itu semua tergantung sama ya udah, lu punyanya berapa aja gitu. Tapi jangan sampai gini ya, lu perhatiin. Gua tuh TP kan sekitar hanya 1 sampai 3 banyaknya ya. Gue belum pernah sampai 5% nih ya waktu kita live kayak begini ya. Ya tapi apa? Ya lu lihat patternnya. Gue gak pernah tiba-tiba gue pengen langsung 10% nih ya. Sekali trade 10% dari modal gue. Enggak kan? Gue cuma cari 1 sampai 5. Nah itu. Ya itu bisa lu scale down sampai modal lu berapapun sebenarnya. Ya sampai lu $100 pun bisa. Nah cuma kadang-kadang orang ngerasa aduh bang, kalau gue cuma $100 gila bang, masa gue cuma untungnya $1? Ya that's the fact. Kalau lu modalnya segitu ya itu yang lu berhak segitu. Itu kalau lu tidak mau seperti itu ya sudah, lu kumpulin dulu, nabung dulu supaya modal lu lebih gede. Tapi udahnya jangan lu break lagi rule-nya. Yang bikin orang mati di futures itu sebenarnya satu ya. Satu, lu ngambil resiko berlebihan begitu. Kalau lu udah pasang nih ya, udah punya TPSL-nya jelas semua dan lu bisa jaga resiko, lu punya target yang make sense, itu nggak akan hancur. Gitu, gue juga bingung gitu orang bisa banyak yang hancur. Ya, rata-rata setelah gue lihat ya nggak jauh dari situ. Target TP-nya nggak main-main gitu. Sekali swing pengen dapatnya 20-30% dari modal ya. Kalau dari margin masih oke. Ini kan margin cuma 100 nih misalkan ya. Gue margin cuma 100 nih ya. Nah ya kalau dari margin misalkan jadi 150 gitu. Berarti itu kan 150% dari margin. Itu nggak masalah. Tapi kalau lu pengen dari total account lu pengen profit langsung 20%, 30% ya itu nggak kira-kira. Makanya banyak yang mati di market. Gitu ya. Ya udah, gua harap buat para newbies ya kalau apalagi lu masih buta ya, masih belum biasa gitu ya. Lu ngerti teori tapi masih belum biasa, demo account dulu. Udah demo accountnya lancar, udah bisa jaga emosi ya. Nah, silakan bisa mulai gitu. Jangan terburu-buru lah, santai. Nah, tapi pastikan pas udah pakai akun beneran itu nggak sembrono gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan ingat, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.